Halo para pencinta film, kembali lagi di Lensa Film. Seperti biasa, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang kehidupan seorang guru wanita yang terjebak dalam situasi dunia gelap di kota Jepang, hingga kisah cintanya ketika ia bertemu seorang pria Jepang yang misterius. Film ini berjudul Lost Girl and Love Hotels. Diperingatkan kembali bahwa ini full content spoiler. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar belakang di negara Jepang, tepatnya di kota Tokyo. Di sini, hidup seorang wanita bernama Margaret, yang mana dia adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah pramugari. Selain itu, Margaret ini adalah seorang wanita berkebangsaan asal Amerika yang suka tinggal di Jepang dibandingkan negara asalnya. Setelah mengajar setiap malam, biasanya Margaret pergi ke sebuah bar dan bertemu kedua temannya, yang mana kedua temannya itu sama-sama warga negara asing juga nih. Jadi, temannya itu bernama Ines dan teman prianya ini bernama Liam. Di sana mereka bertemu untuk sekarang ngobrol dan minum-minum gitu. Karena udah ngerasa ngefly banget, si Margaret malah nyoba buat menggoda pria Jepang yang ada di bar itu dengan cara menciumnya. Dan ketika mereka semua mau pulang, si Liam pun mencoba melobi si Margaret nih buat ngajakin si Margaret mantap-mantap. Tapi karena Margaret udah nganggap si Liam kayak kakaknya sendiri, jadi si Margaret nggak mau. Saat baru mau pulang, si Margaret melihat seorang pria Jepang di dalam sebuah mobil, yang bikin dia jadi nggak fokus. Jadi di film ini sebenarnya si Margaret ini orangnya lebih suka sama pria Jepang dibandingkan dengan pria bule. Nah, setelah itu bukannya pulang, si Margaret malah nongkrong di sebuah kafe. Di sana dia bertemu sama cowok Jepang nih. Gak pakai lama, akhirnya mereka saling kenalan dan si Margaret pun langsung ngajak si cowok itu OTW ke hotel. Dan setelah itu sudah pasti dong terjadi adegan pengencrotan. Besok paginya Margaret terlambat datang untuk mengajar ke sekolah, dan kepala sekolah itu menyuruh Margaret untuk pulang saja. Karena kecewa, kepala sekolah bilang kalau Margaret sebagai guru harusnya dia bisa memberikan contoh yang lebih baik kepada murid-muridnya. Setelah itu, Margaret pun pergi ke sebuah toko. Di sana, dia tertarik nih pada sebuah buku yang isinya tentang mantap-mantap versi Jepang. Gak lama tiba-tiba datang nih seorang pria yang nyamperin dia. Yang mana pria itu adalah pria Jepang yang waktu itu pernah dia lihat di dalam mobil. Jadi si pria Jepang ini bernama Kazu. Jelas dong, itu bikin si Margaret kaget. Dan si Kazu bilang nih kalau buku yang Margaret lagi baca sama seperti buku yang dia suka. Gak lama si Kazu pun pergi dengan misterius. Karena penasaran, Margaret pun mengikuti si Kazu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, si Margaret langsung nyosor dan mengajak si Kazu buat mantap-mantap. Malamnya Margaret pergi ke bar. Dia sangat seneng banget nih, sampai dia mentraktir minum teman-temannya. Dan dia juga menceritakan tentang pertemuannya dengan si Kazu. Temannya yaitu si Ines bilang dan ngingetin ke si Margaret kalau dia harus lebih berhati-hati lagi dengan siapapun orang yang baru dia kenal. Besok paginya terlihat kalau si Margaret semangat banget nih, sampai dia pun datang ke sekolah lebih awal. Singkat cerita, setelah selesai mengajar, ternyata si Kazu udah nungguin si Margaret di depan sekolahnya buat menjemput Margaret pulang. Ternyata si Kazu mengajak Margaret buat pergi makan. Di perjalanan, Kazu bertanya, apa yang Margaret lakukan di sekolah itu? Margaret bilang kalau dia itu hanya seorang pengajar bahasa Inggris di sekolah itu. Sesampainya di sana, mereka saling ngobrol nih, dan Margaret bilang kalau dia lebih suka tinggal di Jepang dibandingkan negara asalnya. Margaret juga bilang kalau tujuannya di Jepang itu buat sekedar menyendiri dari segala masalah beban hidupnya. Sementara di tempat makan itu ada beberapa orang yang pada berisik banget. Karena Kazu ngerasa gak nyaman, dia langsung nyuruh diem orang-orang yang pada berisik tadi. Sampai si Margaret jadi kaget kalau yang tadi tempatnya rame kok tiba-tiba jadi sepi. Selesai makan, setelah itu ternyata mereka berdua langsung melanjutkan pengencrotan. Mantap.
Di sana, Margaret bertanya nih, mengapa Kazu bisa suka sama dia. Kazu bilang nih, kalau Margaret adalah orang yang spesial buat si Kazu. Udah merasa baper banget kan si Margaret? Tapi ternyata Kazu bilang kalau dia lagi berencana mau menikah dengan wanita lain, yang mana tentu saja membuat si Margaret langsung merasa kecewa. Setelah itu, Margaret langsung pergi dengan rasa kecewa. Dan di rumahnya dia curhat sama temannya soal si Kazu yang ingin menikah tapi dengan wanita lain. Temannya bilang kalau Kazu itu tipe pria yang buruk, yang dia pikir kalau si Kazu itu cuma ingin main-main saja dengan si Margaret. Buat ngilangi galaunya si Margaret, temannya pun ngajak ke sebuah klub. Setelah kejadian itu, terlihat kalau si Margaret lebih semangat buat ngejalanin hidupnya. Sampai dia menyempatkan dirinya buat olahraga. Bahkan di sekolah pun dia kelihatan sangat bersemangat banget nih ketika mengajar murid-muridnya. Sampai bikin si kepala sekolah merasa bangga sama si Margaret. Setelah mengajar, si Margaret dapat sebuah paket nih, yang mana paket itu berisikan sebuah buku tentang mantap-mantap yang waktu itu dia lihat di toko buku kemarin. Dan juga ternyata di dalam buku itu ada sebuah kartu hotel nih, yang mana orang yang mengirimkan buku itu ternyata si Kazu, yang ngajakin si Margaret buat mantap-mantap lagi. Waduh. Malamnya pun mereka bertemu. Kazu pun penasaran tentang keluarganya si Margaret, yang Margaret bilang kalau ayahnya itu telah lama kabur, sedangkan ibunya yang telah lama meninggal karena kanker, dan saudaranya dia yang punya gangguan mental. Sehingga itu alasan kenapa Margaret pergi ke Jepang buat menyendiri. Margaret pun bertanya kepada Kazu tentang si Kazu, apakah dia benar-benar mencintai wanita yang akan dinikahinya itu. Dan tak lama kemudian mereka pun melakukan pengencrotan. Besok paginya ketika Margaret mau pergi mengajar, ternyata di depan sekolah udah ada si Kazu yang nungguin dia. Kazu juga ngasih kado ke si Margaret dan malah ngajak Margaret buat pergi. Tentu saja itu bikin Margaret sempat bingung kan, karena dia yang sebenarnya harus mengajar. Tapi akhirnya dia malah memilih pergi sama si Kazu dibandingkan mengajar. Mereka berdua pun pergi naik kereta. Di perjalanan, Kazu memperlihatkan foto masa kecilnya sama Margaret. Setelah sampai, ternyata Kazu mengajak Margaret ke sebuah tempat ibadah yang bernama Ruang Buddha. Di sana, Kazu bilang kalau siapapun yang pergi ke tempat itu, dia akan menjadi orang yang terlahir kembali layaknya bayi yang baru lahir. Di perjalanan pulang, saat Margaret tertidur, Kazu pun memberikan jaketnya. Dan gak lama setelah itu, ternyata Kazu malah ninggalin si Margaret sendirian di kereta. Ketika bangun, si Margaret jadi bingung kalau Kazu tidak ada lagi di sampingnya. Besok paginya, saat Margaret udah siap mengajar, ternyata di kelas udah ada guru baru yang lagi perkenalan sama murid-murid, yang mana guru itu bakal menggantiin posisi si Margaret. Dan kepala sekolah pun bilang minta maaf sekaligus kecewa sama sifat Margaret yang bolos mengajar waktu kemarin. Dan karena ketidakprofesionalnya itu sebagai guru, akhirnya si Margaret dipecat. Dan juga kepala sekolah yang ngasih gaji terakhir si Margaret. Itu semua bikin Margaret jadi galau. Gak cuma itu, dia juga dapat kabar kalau teman baiknya si Ines yang ingin pergi kembali ke negara asalnya, yang mana itu bikin si Margaret jadi tambah galau. Singkat cerita, karena Margaret yang sangat galau karena udah dipecat dan ditinggal temannya pergi, dia pun nyoba buat menghibur dirinya dengan senang-senang dengan cara melakukan mantap-mantap dengan beberapa pria di hotel. Besoknya saat Margaret lagi jalan, dia nggak sengaja nih melihat Kazu lagi bersama keluarganya dan juga ada calon istrinya si Kazu. Setelah pergi, Margaret pun ngikutin si Kazu yang berjalan ke arah sebuah hotel. Di sana, Margaret mencari nih si Kazu kemana sebenarnya dia pergi. Sementara itu, nggak lama kemudian datang Kazu. Tetapi setelah itu tanpa aba-aba, si Margaret udah nggak kuat iman aja nih dan terjadilah pengencrotan. Ketika Margaret pulang, ternyata di depan pintunya itu ada kertas tagihan, yang mana itu adalah tagihan uang sewa tempat tinggalnya. Akhirnya dari situ Margaret mendapatkan pekerjaan baru lagi. Tetapi pekerjaan ini harus menemani para om-om minum belang. Karena Margaret ngerasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari kerjaannya barunya. Setelah kejadian itu, Margaret pun menjadi makin depresi, sampai dia sering minum-minum sendiri. Nah, ketika Margaret lagi jalan kaki, saat dia pengen pulang, di sebuah jalan gelap dia ngerasa ada seorang yang lagi ngikutin dia.
Pas Margaret berhenti buat nyalain rokoknya, tiba-tiba orang yang ngikutin dia itu nawarin korek ke Margaret. Gak cuma itu saja, ternyata si pria itu ngajakin si Margaret pergi ke hotel. Yang udah jelas pasti mereka mau mantap-mantap dong. Tapi karena perilaku si pria yang aneh, dengan mengikat tangan dan kaki si Margaret sebelum ngencrot, Margaret pun jadi nggak nyaman dan dia pun ngerasa takut. Sampai akhirnya tiba, datanglah si Kazu yang langsung memukul pria itu dan juga nyelamatin si Margaret. Nah, di akhir film ini setelah kejadian itu, terlihat Margaret di dalam sebuah pesawat nih, di mana dia ingin pulang ke negara asalnya. Dan bilang pada Kazu kalau dirinya saat ini merasa lebih baik dan dia ingin mengucapkan selamat tinggal sama Kazu. Di dalam pesawat itu, kebetulan Margaret melihat mantan muridnya, yang saat itu udah jadi pramugari, yang lagi memberikan instruksi kepada penumpang pesawat. Yang mana, itu bikin Margaret jadi senang banget. Begitupun mantan muridnya yang menyadari adanya Margaret di sana, dan film ini pun selesai. Nah, sampai di sini dulu ringkas alur film kali ini. Mungkin film ini sangat direkomendasikan buat para jomblo dan colikiawan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, serta berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. See you next video and goodbye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.